Oke guys, kembali lagi bersama saya Iwan di acara Camp Us Timik Bandung. Dan kali ini kita tidak kalah keren karena kedatangan narasumber yang sangat kece dan juga sangat luar biasa bagus. Mereka berasal dari bidang olahraga di Timik Bandung. Dan ini dia UKM Futsal dan juga UKM Basket. Oke, di sini telah hadir di studio bersama saya Kang Handi sebagai ketua futsal dan juga Kang Zakaria sebagai wakil ketua futsal. Basket, sorry basket. Aku tuh gak pernah main olahraga kayaknya, jadi gak tahu nih futsal, perbedaan futsal sama basket. Jadi kali ini kita bahas lebih dalam lagi apa itu futsal, apa itu basket bersama rekan-rekan mahasiswa ataupun yang ada di media sosial. Oke, kita langsung nanya-nanya saja. Di sebelah saya sudah ada ketua futsal Kang Handi, boleh. Oke, Kang Handi, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa nih Kang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Risyandi. Di sini saya menjabat sebagai ketua futsal STEMIK Bandung. Saya kuliah jurusan informatika, teknik informatika angkatan 19. Oke, teknik informatika tahun 2019. Berarti Kang Handi ini cutting saya dong. Anjay, sorry kalau di sini kita nggak senior junior nih Kang ya, Santai, karena santai. kita semua di sini sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Anjay. Oke, kalau bahasannya olahraga kayaknya kita kayak lebih santai gitu ya. Santai. Dari tadi aja kita bahas kayak anjay. Oke, Kang Andi, kalau boleh tahu ada berapa saat ini member futsal STEMIK Bandung? Ada berapa orang? Sekarang kalau dilihat dari grup WhatsApp ada sekitar 100 lebih sih. Wah, gila 100 lebih, itu hampir kayak 3 kelas atau 3 jurusan kalau nggak. Bisa juga 3 angkatan. 3 angkatan, oke Kang Handi. Kang Handi kan ada 100 orang, aku kurang paham nih, kan ada 100 orang nih dalam UKM Futsal. Nah, cara membaginya itu seperti apa? Kalau cara membagi sih, pertama-tama ya, kalau kita mau ada kegiatan, pertama sih di list. Misalkan itu juga dari 100 orang, setiap ada kegiatan gak semuanya datang. Jadi ada sekitar 20-30 orang yang datang. Tapi minggu berikutnya gantian, ada yang gak bisa hadir, ada yang bisa hadir. Oke, itu berarti menjadi tantangan Kang Handi sebagai ketua futsal, UKM Futsal, harus bisa mengkoordinir anak-anak supaya anak-anaknya datang gitu seperti itu. Betul. Oke, apalagi sekarang masa pandemi banyak sekali tantangan nih buat para olahragawan yang ada di STEMIK Bandung dan juga terutama di luar juga karena COVID ini menyusahkan kita semua gitu. Nggak hanya di bidang olahraga, tapi di bidang kayak wirausaha seperti yang lain juga emang menyulitkan. Tadi kan ada aku udah nanyain seputar futsal. Boleh dong kalau kita geser ke UKM-nya basket. Oke, siapa nih Kang namanya? Nama saya Zakaria Aditya Diana. Saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2021, baru banget. Wow, 2021. Iya. 2021 dan baru semester 2 berarti sekarang. Iya, Semester 2 baru masuk. iya baru masuk semester. Baru masuk semester 2 sudah menjabat sebagai wakil ketua UKM. Dan aku yakin sih kamu banyak cewek yang ngedeketin. Oh, nggak gitu juga. Karena wakil apalagi kalau gini ya, cewek-cewek tuh kalau misalnya kitanya famous, terus kayak banyak apa ya, kita ada nama gitu, punya nama di kampus tuh, pasti banyak yang deketin dong. Iya. Nggak ada nggak sih yang ngedeketin kamu? Sebenarnya sih ya cuma beberapa sih. Anjay, cuman beberapa. Tapi itu juga apa ya, kan karena apa ya, kalau kita kan kalau latihan basket kan sedikitan banget karena Iya. terdampak dari COVID juga kan. Terus juga kita juga yang latihan juga yang paling yang ada di daerah sini aja. Oke, kan tadi ngebahas juga nih kan sedikitan gitu. Kalau boleh tahu member basket ada berapa? Kalau dari grup WhatsApp sih sekitar 38 orang. 38 banyak sekali gitu kan ya. Dan cara membaginya seperti apa itu? Kalau itu sih saya juga kan itu tuh kan kebanyakan dari orang luar kota, apalagi kan dari luar Pulau Jawa juga kan. Jadi itu juga yang sempat saja gitu, yang di Bandung ya kita latihan aja gitu. Ya tujuan kita ya mulai kembali aktifin basket lagi gitu. Wow, luar biasa. Jadi kalian juga mengajak rekan-rekan yang di luar Pulau Jawa Barat ataupun Pulau Jawa untuk mengikuti UKM basket. Iya. Dan bagaimana nih kalau misalnya pandeminya selesai, apakah mereka akan aktif ataupun bisa mengajak mereka aktif untuk bermain basket? Sepertinya sih insya Allah bisa. Kalau misalkan untuk offline ya, saya juga sebenarnya sih untuk berharap-harapan seperti itu.
Oke, karena nggak mungkin sekali kan kalau misalnya basket ataupun futsal mereka mainnya secara virtual gitu, lewat Zoom. Nanti partisipannya itu sesuai tim gitu, sesuai nomor tim gitu. Main bolanya itu lempar-lempar. Oke, tadi aku menanyakan seputar member. Nah, kalau boleh tahu asal basket ini kalau yang kamu ketahui gimana gitu? Maksudnya? Jadi awal mulanya basket, kamu ikut basket gimana? Terus berdirinya gimana coba? Oh, sebenarnya sih kalau saya kan angkatan baru. Jadi yang saya tahu dari terakhir basket tuh tahun 2019 pas semenjak Covid. Pas sudah itu saya dan teman-teman saya juga mulai mengaktifkan UKM basket lagi dan juga melakukan kegiatan latihan seperti biasa. Oke, berarti kamu salah satu orang yang memang ingin mengangkat UKM basket ini menjadi yang benar-benar tim ataupun UKM yang profesional gitu kan ya. Oke. Ya. Di masa pandemi menjadi tantangan dari kalian berdua gitu dalam masalah organisasi ataupun jangankan organisasi gitu kan, olahraga pun juga susah gitu. Nah, aku pengen nanya nih, bagaimana gitu UKM futsal untuk istilahnya bertemu dengan rekan-rekan ataupun menggelar, apakah ada pegelaran itu untuk futsal di masa pandemi atau gimana gitu cara mengembangkannya gitu? Kalau untuk futsal sih kan biasa pertemuan bisa seminggu sampai 3 kali pertemuan. Cuman karena masalah pandemi ini, jadi orang-orang yang dari luar kota tuh kan di Bandung nggak ada kerjaan udah. Jadi mereka pada pulang, jadi yang kebanyakan sih orang-orang Bandung juga yang ikut kegiatan futsal. Kalau dalam masa pandemi ini sih kegiatan juga dikurangi, kan dari asalnya seminggu 3 kali sampai sekarang jadi pergelaran cuma 1 minggu sekali sih. Oke, berarti Kang sempat terhenti nggak sih? Kan awalnya futsal tuh berjalan dengan tok gitu kan ya, cepet banget itu kan berjalannya. Bahkan aku lihat UKM futsal ini lebih unggul gitu, lebih banyak bagus lah gitu kelihatannya gitu. Nah, kan yang tadinya sering menggelar pertandingan itu semenjak Covid saya lihat emang sudah jarang sekali ada pertandingan. Nah, bagaimana cara menyikapi hal itu gitu? Untuk kegiatan futsal sih dari dulu, dari zaman yang Kakang Andes 2016 itu sempat aktif ya, rame. Cuman kemarin pas awal mula Covid sempat juga vakum, gak ada kegiatan sama sekali. Nah udah kesini Covid udah mulai ada PPKM yang longgar itu. Nah kita mulai koordinasi lagi di grup buat ngadain acara yuk kegiatan untuk seminggu sekali biar kita juga menjalin silaturahmi juga. Oke, berarti banyak emang perjuangan UKM futsal dan basket emang 11-12 menjadi UKM yang sangat profesional gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak ada kegiatan sama saja UKM itu ya udah mati aja gitu. Jadi selama pandemi juga UKM basket dan futsal itu ada perkumpulan gitu atau apa ada pertandingan gimana? Kalau futsal sih hanya fun match aja 1 minggu sekali. Jadi perkumpulan juga ada buat perkumpulan, cuman ya buat silaturahmi aja sih. Oke, apa tadi fun match? Fun match. Jadi mainnya agak serius-serius amat. Oke, fun match. Aku orang yang jujur orang yang tidak pernah nonton bola dan tidak pernah main bola. Dan aku kurang ngerti nih fun match apa. Jadi fun match tuh ya kita main aja di lapang, jadi gak ada ya pelatih, gak ada aturan apa aja ya sesuai kita aja. Happy aja. Oke, jadi main biasa saja gitu. Jadi main biasa saja untuk mencairkan suasana, untuk mempererat silaturahmi. Oke, kalau boleh tahu ada divisi apa saja gitu? Ada divisi-divisi nggak sih kalau di futsal? Kalau di futsal sih nggak ada, cuman buat struktur organisasi kayak biasa aja, kayak ketua, wakil, sekretaris bandara. Terutama sih buat, kan kalau kita latihannya di luar bukan area kampus, jadi kita juga harus sewa lapang juga. Nah buat ngordinir itu kita cuman, jadi si struktur itu dibuat koordinasi lapangan juga buat kalau kita mau ada kegiatan nih. Nah si koordinasi lapang itu buat berusaha cari lapang, booking lapang yang kosong hari apa atau jam berapanya gitu. Tadi aku menanyakan seputar futsal berarti Akang
mainnya itu main bolanya itu di luar gitu. Berarti kayak mungkin dari kampus itu kan ya mainnya di luar gitu kan seperti itu. Nah sekarang aku pengen nanya ke basket nih Kang. Oke Kang Zakaria. Iya, baik. Setelah tadi aku menanyakan ada beberapa divisi. Apakah di basket juga sama tidak ada divisi ataupun struktur organisasinya saja apa gimana? Baik. Kalau itu sih sebenarnya sih konsepnya lebih sama kayak di futsal. Kita juga kayak cuman ada struktur organisasi kayak ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus juga ada seksi lapangan gitu. Kita juga. Cuma kan kalau di basket itu kan kita kan bedanya kan kalau di futsal kan sewa lapang tuh gimana. Karena kita memiliki kendala dalam biaya gitu ya. Jadi kita juga memikirkan gitu. Jadi kita latihannya di luar di lapangan yang free gitu. Dan juga kita juga ada yang kumpul-kumpul kayak ya konsepnya lebih sama kayak futsal sih. Oke berarti kayak fun match lagi gitu. Iya, fun match kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya di masa pandemi ini kan juga kan sama nih, basket juga mungkin latihannya agak berkurang. Kalau selama ini kan saya kan angkatan baru, saya kan baru jadi dari angkatan corona kan, jadi ya mungkin dikurangi sih, jadi kayak seminggu sekali. Itu juga teman-teman yang lain juga seminggu sekali pun juga jarang ada yang ini gitu, karena ada beberapa yang kendala gitu dari yang lain juga. Kan baru, berarti baru masuk futsal pas masa COVID. Nah sudah berapa kali bertemu dengan rekan-rekan futsal? Kalau nggak salah sih sekitar 4 bulanan. Soalnya kita mulai lagi basket tuh dari sejak bulan September. Wow keren, berarti udah berapa bulan tapi sudah kelihatan progresnya gitu kan ya. Iya. Karena basket ini juga tergolong UKM yang baru naik juga kan. Beda dengan futsal tadi, ketika futsal tadi itu UKM yang memang sudah dari dulu bagus itu melejit itu kan ya. Nah kalau basket ini memang baru jujur saya baru tahu kalau di STIMIK ada UKM basket karena waktu angkatan saya PSPT itu bukan tidak sih, aku belum ketemu gitu sama anak-anak basket dan hanya ketemu sama anak-anak futsal dan bahkan anak-anak futsal itu grupnya udah langsung melejit banget gitu. Tapi sekarang basket justru mulai bersaing ya, mulai bagus sekali nih progresnya sama futsal. Jadi udah kayak 11-12 gitu UKM olahraga yang memang mulai bisa naik seperti futsal dan juga bisa bersaing dengan basket-basket luaran sana, betul Kang Jakaria ya? Betul. Karena setelah aku yakin kalau misalnya offline itu banyak sekali orang-orang yang minat masuk basket gitu Nah, kan itu ya. betul sekali kalau Apalagi futsal, kalau futsal tuh kaum Adam itu tergila-gila sama futsal. Tapi cuman saya kayaknya. Tapi saya harap di tahun 2022 ini saya bisa main bola sih. Saya harap. Oke, Kang Handi, aku ingin nanya lagi nih Kang Handi. Misalnya aku cewek tapi pengen masuk UKM futsal, bisa gak sih kiranya? Bisa lah, bisa banget. Sekarang kan zaman modern, selain futsal juga yang main bola juga ada sih cewek. Jadi siapa juga semua kalangan bisa sih main. Oke, semua kalangan, berarti kalau anak TK saya ikutan bisa dong? Bisa dong. Kan tetapi ada umurnya, batas umur dong. Ada umurnya. Oke, Kang Handi, setelah tadi berarti perempuan bisa masuk, berarti otomatis basket juga bisa dong. Nah, ada nggak sih kriteria khusus ketika ada mahasiswa pengen masuk futsal, ada nggak sih kriterianya? Kalau untuk masuk sih ya nggak ada, kita welcome aja. Cuman kalau misalkan udah masuk, diharapkan rutin latihan. Ya kalau enggak datang kegiatannya aja sih. Jadi buat kita tahu tahu siapa aja nih yang ikutan futsal gitu. Oke, berarti tidak jauh beda dengan basket. Ya, basket juga sama nih. Tidak ada kriteria khusus buat kalian mahasiswa STIMIK Bandung yang masuk ataupun yang mau masuk ke UKM futsal dan juga UKM basket. Karena terbuka lebar gitu. Karena setiap harinya juga nanti bakal ada latihan mungkin ya kalau bisa offline. Nah, buat rekan-rekan yang di rumah dan semuanya pokoknya, tapi ini kayaknya khususnya STIMIK Bandung deh ya, warga STIMIK Bandung deh ya kalau pengen masuk UKM futsal sama basket ini. Iya enggak? Kalau iya sih bukan sementara sih, kan kita ini UKM ya. Iya. Ya, yang pasti ya masih STIMIK Bandung sih yang mengikutinya. Iya, karena kan namanya unit kegiatan mahasiswa ya, bukan unit kegiatan masyarakat. Karena Kalau unit kegiatan masyarakat mungkin warga-warga dari Sukarapih, Kulon, kanan kiri itu bisa masuk ke sini. Oke, tadi aku menanyakan lebih fokus ke futsal, spesifik futsal, dan sekarang aku lebih spesifik ke basket. Oke. Baik. Basket ini kiranya dalam basket itu ada kegiatan apa aja sih kalau boleh tahu?
Kalau aku sih kalau misalkan ya pengalaman aku gitu ya, kalau misalkan selama ini ya paling kita cuman latihan basic-basicnya aja. Terus kedua ya kalau misalkan kan karena kita latihannya di luar gitu ya, kemungkinan kan pasti waktu bulan-bulan kemarin kan musim hujan. Nah kalau musim hujan kita untuk sementara bukan libur tapi kita untuk sementara kayak mengakrabkan diri gitu. Oke, mengakrabkan diri di kala hujan. Nah kayak semacam nongkrong-nongkrong santuy gitu loh. Oke, kalau hujan cuma nongkrong santuy gitu. Jadi membahas seputar UKM. Iya. Oke, Terus positif juga ya, banget sih. Ada juga yang ngebahas tentang seputar UKM juga gitu. Oke, positif banget sih ini buat rekan-rekan yang di rumah nih ya. Jadi gak ada alasan UKM di setiap kampus ini tidak berjalan. Tetap saya bisa berjalan dengan cara kayak tadi mengakrabkan diri gitu. Kalau hujan kita ngopi santuy aja. Karena kalau misalnya main basket di kala hujan itu memang membuat bukannya fisik menjadi sehat malah jadi sakit, betul? Nah, itu bagus. Oke, kita juga hobi boleh jalan tapi kesehatan tetap dijaga. Kesehatan tetap Oke. dijaga. Nah, kalau boleh tahu pernah gak sih tim basket ini tanding di luar? Oh, kalau selama ini sih aku kalau dari UKM ini ya, dari kampus sih aku kalau setahu aku sih belum. Belum, untuk angkatan kamu. Belum. Oke, untuk angkatan kamu belum, semoga saja nanti bakal ada kita kejuaraan dan kamu bisa mengirimkan anggotanya ke luar seperti itu. Dan sekarang aku pengen nanya nih, tadi kan sebenarnya sama aja nih ya. Aku pengen nanya dong, futsal pernah nggak sih tanding sama tim lain? Kalau setahu saya sih pernah ya. Tapi itu angkatan dulu, angkatan 16 apa 17 ya gak salah ya, yang jelas itu sih pernah. Tapi kalau angkatan 18 sama 19 sama yang sekarang belum pernah. Kan karena terganjal situasi pandemi juga sih, jadi susah. Oke, karena yang aku tahu dulu tuh di kampus tuh kayak ada porak gitu kan ya. Apa sih namanya porak? Portas. Apa? Portas ya. Kalau porak, sorry. Kalau porak tuh kayak anak apa? SMA. Kalau portas singkatannya apa? Portas. Kurang tahu sih. Portas tuh kayak pekan olahraga sepintas. Ngikut dulu tuh. Ada yang tahu gak sih operator Cipitas. Portas apa? Kan olahraga Cipitas. Oh, Antar Civitas. Oke, jadi kalau di SMA tuh pekan olahraga sekolah. Kelas. Oh, kelas ya, porak kelas. Kalau misalnya di mahasiswa ini adalah Portas. Cipitas, Pak. Pekan olahraga Civitas. Oke, jadi Masalah ya. antar kelas juga tapi kan sama kan? Sama, antar kelas juga. Jadi nggak antar kampus itu kan. Enggak, Kalau antar kampus nanti rame. rame dong. Oke, aku pengen nanya lagi nih Kang, kalau misalnya masuk futsal itu ada hal-hal yang harus kita jaga nggak sih, fisik yang harus kita jaga gitu supaya kita mainnya bagus, perfect gitu. Boleh dong berbagi kepada teman-teman gitu supaya menjadi pemain bola yang hebat dan juga bagus lah gitu. Saya sih sebenarnya basic saya bukan di futsal, tapi basic saya di pemain bola. Tapi kurang lebih sama sih, kalau misalkan mau mainnya bagus, kita tetap jaga pola makan. Kalau ilmu futsal itu sama kayak belajar gak sih ya? Jadi makin lama nggak dipakai, jadi lupa. Futsal juga sama, semakin kita jarang latihan, ya kemampuan bertanding kita ya seperti itu. Oke, jadi futsal dan sepak bola itu beda. Beda sih. tentu Kalau beda. boleh tahu bedanya apa? Bedanya dalam hal lapangan juga tentu pasti beda ya. Terus dalam jumlah pemain, teknik-tekniknya sih kurang lebih ada yang beda juga. Gak sama-sama main bola. Oke, dan aku baru tahu ternyata futsal dan bola itu, sepak bola itu beda gitu kan ya. Mungkin kalau sepak bola itu di lapangan yang terbuka. Kalau misalnya futsal di tertutup gitu. Gak selalu gitu sih, ada juga lapang sepak bola yang tertutup, lapang futsal yang terbuka juga ada, sebaliknya gitu ada. Oh, gitu ya. Oke, kayaknya udah deh, nanti pembawa acaranya ganti dong, jangan. Ini pembawa acara nolep banget sama olahraga, kelihatan banget kepada olahraganya gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa gitu kan, kita sama-sama Sharing, belajar, sharing gitu kan. Akhirnya saya bisa menemukan sosok olahragawan ataupun mahasiswa yang aktif di dunia olahraga, karena jujur yang seperti ini tuh penting dan kita juga harus bisa support dan apresiasi bagi mereka yang sudah berjuang untuk olahraga di STIMIK Bandung maupun di luar juga gitu kan ya. Nah, tadi seputar futsal dan juga olahraga gitu kan, seputar basket itu. Dan sekarang aku pengen nanya ke kalian berdua, mungkin satu-satu boleh jawab. Kenapa sih kalau untuk Kang Hadi dulu deh. Kenapa Kang Hadi tertarik pada futsal ataupun sepak bola?
Kalau alasan itu sih bisa dibilang dari kecil ya. Kan kita nih bisa dibilang dari pedesaan. Di pedesaan itu banyak lapang yang nganggur, misalkan jadi kita tuh tiap sore udah asar kita pergi ke lapang sepak bola, ajak teman-teman yang di desa lain buat tanding atau buat fun match doang, happy-happyin aja. Nah sampai sekarang pertama kali tuh jadi saya cocok, malah saya di sini capek juga, jadi seneng gitu di main bola mah. Terus saya serius di sepak bola pertama kali SMP sih, jadi saya kan dimasukin klub sepak bola. Jadi nah di situ saya belajar sepak bola yang benar gitu, jadi sampai sekarang bisa dibilang jadi hobi saya yang berjalan sampai sekarang sih. Oke, berarti dulu pernah dimarahin emak dong gara-gara pulang maghrib. Pernah itu mah pasti lah, pasti. Karena jujur aku kan nggak pernah main bola, tapi aku suka nonton yang main bola, dan ketika maghrib itu anak-anak kayak, yuk main bola gitu kan, betul kan? Nah, Maghrib teh ibarat peluit udahan lah kalau di sekolah asli mah. Oke, peluit udahan, karena ketika maghrib itu emak kita pasti kan, mandi Pasti ada mandi gitu. gitu, kayak gitu. Mungkin basket juga sama kan seperti itu. Jadi kayak gitu gak sih? Kalau basket sih beda. Beduk duhur. Subuh. Oke, gimana kalau dari basket gimana? Kalau kita sih kalau basket sih karena aku juga sebenarnya sih basicnya bukan dari basket sih sebenarnya. Cuman aku tuh kan karena jarang olahraga ya orangnya. Ya mungkin aku juga kayak berminat gitu kan dari segi kayak anak-anaknya kayak friendly gitu. Makanya aku juga datang ikut aja aku main basket, dan juga aku juga ikut olahraga gitu. Tapi kamu bisa main basket dong? Bisa, cuman sedikit sih basic-basicnya aja. Basicnya aja, jadi udah ada basic untuk main basket gitu kan ya. Oke, kiranya kalau misalnya aku main basket bisa nggak ya gitu? Kalau misalkan latihan dari nol sih pasti bisa lah. Kalau namanya belajar tuh nanti pasti bisa. Jujur aku selama 20 tahun belum pernah megang bola basket dan bola sepak gitu, kayak nendang itu udah pernah, cuman kayak mainin bola aja gitu. Jadi gak kayak orang tuh sampai bolanya tuh di kamar kan disimpan gitu. Iya nggak sih, sampai bola-bola tuh sampai di kamar dan dibawa tidur. Dan aku itu nggak pernah kayak 24 jam itu aku main bola gitu. Sampai ada kan orang ketika bosen nih main bola yuk. Dan aku tidak pernah kayak sepintas ke situ gitu. Ketika aku bosen ya, bosen nih, ya udah sih nonton TV, ya udah sih tidur gitu. Karena kaum mager banget itu. Kalau kalian mungkin jiwa-jiwa olahraga gitu. Kalau mager kayak main basket, main sepak bola juga mungkin seperti itu. Nah, tadi kan aku udah menanyakan kenapa sih kalian masuk ke masing-masing bidang UKM ini. Ya. Aku pengen nanya harapan kalian di UKM basket tuh harapannya pengennya seperti apa gitu. Mungkin untuk harapan kedepannya bagi saya ya mungkin semakin aktif lagi, dan juga kita juga pasti punya tujuan juga ya, mungkin untuk ya paling utama untuk membanggakan STIMIK Bandung juga. Oke, tadi dari Kang Zakaria selaku wakil, sekarang boleh dari kamu? Apa tadi boleh diulang? Harapan dari, oke, harapan, mungkin ya. enggak, ini terlalu fokus sama ayo dong gue harus main bola kayak sore ini gitu. Oke, aku pengen nanya ke Kang Handi, itu harapan UKM futsal bagaimana ke depannya? Kalau dari harapan saya pribadi sih, untuk UKM Futsal STIMIK Bandung lebih maju. Misalnya ya kita dapat pelatih, atau kan kalau misalkan kita dapat pelatih, kegiatan futsal itu lebih terstruktur kan. Jadi yang misalkan jadi anggota yang lain juga, ada pelatih, jadi ada pendorong juga sih sebenarnya. Jadi si Futsal STIMIK Bandung tuh bisa bertanding keluar, jadi ya kayak gitu sih, misalkan jadi bisa keluar begitu turnamen-turnamennya. Oke, jadi harapannya semoga mungkin dua-duanya sama harapannya, semoga bisa ikut turnamen di luar dan juga support dari kampus, gitu kan ya. Tentunya dong. Oke, Tentunya itu. saya akan menyampaikan sekali lagi gitu. Semoga harapannya yang terpenting adalah mereka mendapatkan support untuk turnamen di luar dan juga pelatih mungkin ya. Tapi mungkin aku lihat juga futsal sama basket udah keren-keren nih kayaknya. Kayaknya kalian sendiri deh yang ngelatih diri sendiri gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan pada hari ini kepada UKM futsal dan juga sepak bola, atau basket ya, basket dan juga futsal. Karena mengingat kita sudah ada di penghujung acara. Oke, tapi jujur sih ini menarik banget obrolan kali ini karena beda banget daripada hari sebelum-sebelumnya.
biasanya hanya membahas seputar organisasi ataupun kayak himpunan mahasiswa, dan kali ini kita langsung ngobrol kayak ngobrol santai gitu. Ini benar santai. Tapi kemungkinan kita bisa lanjut ngobrol di luar karena mengingat waktu sudah mulai habis juga gitu karena kita udah sore mungkin ya hari ini. Dan saya mau ucapkan terima kasih juga pada Kang Handi selaku wakil ketua ketua futsal dan juga wakil ketua basket yang pada hari ini berkenan hari di studio Stimik Bandung. Saya mau ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu kembali dan diskusi kembali bersama rekan-rekan yang di rumah. Oke, kita tutup dulu deh ya futsal kali ini. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton pada kali ini dan semoga bisa menonton kembali di channel YouTube kami dan see you. Dadah, boleh dadah. Oke.